Baimong kamu iblis begitu. Iblis satu ini gitu. Wow. Maaf ya Baimong, blokir. Maaf ya Baimong, unsubscribe. Apa gunanya? Kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 5. Demikian bunyinya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Firman ini mengingatkan kita agar hati kita diketahui semua orang, yaitu memiliki kebaikan. Ya, kalau bicara tentang kebaikan hati itu sebenarnya banyak. Hanya saja secara umum orang berpikir kebaikan hati itu selalu ditunjukkan dengan cara membantu orang, menolong orang, memberi orang uang. Oh itu ternyata hatinya baik. Oh dia baik gitu. Tetapi kebaikan hati sebenarnya bisa ditunjukkan dengan cara kita mengampuni orang lain. Ya, itu kebaikan hati. Bisa memaafkan orang lain. Itu kebaikan hati. Dan banyak lagi ya contoh-contoh kebaikan hati yang harus dilihat orang. Nah, pro dan kontra terjadi untuk hal ini. Kebaikan hati dilihat semua orang itu tidak harus direkam katanya. Ada yang bilang, kebaikan hatimu gak usah direkam lah waktu kamu memberi bantuan kepada orang. Biar aja Tuhan yang tahu loh. Ayat ini bilang loh, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau dulu kan gak ada kamera, betul ya? Waktu ayat ini diberikan Tuhan tidak ada kamera. Jadi wajar orang kalau berbuat baik hanya yang menerima atau yang menyaksikan saja yang tahu, oh dia berbuat baik. Seperti Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Orang yang mengalami dan melihat itu yang mengatakan, oh Tuhan Yesus dahsyat, dia baik. Sehingga berbondong-bondong dari mulut ke mulut menyampaikan kabar itu. Sampai ke seluruh wilayah, bahkan sampai ke seluruh Israel. Pada saat itu, mendengar berita itu mulut ke mulut. Gak apa-apa metodenya dengan mulut ke mulut kan. Tapi zaman sekarang kan sudah canggih. Ya, sudah canggih agar kebaikan hati itu diketahui semua orang. Yaitu media sosial tadi mempercepat. Oh, satu hari itu bisa seluruh dunia tahu kalau kita sedang berbuat baik. Itu. Ada yang bilang janganlah pakai kamera. Kalau saya secara pribadi nggak masalah. Mau tidak pakai kamera, mau pakai kamera. Saat membantu orang kan tujuannya adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Berarti jadi inspirasi. Supaya memotivasi orang melakukan hal tersebut. Yang terpenting adalah niat hatinya. Itu yang terpenting. Kenapa dia lakukan itu? Biar Tuhan saja yang menghakimi kan. Biar Tuhan saja yang menilai. Apakah kalau ada orang berbuat baik menggunakan kamera, terus dibilang itu nggak tulus, itu bohong, itu palsu. Siapa kita yang bisa menghakimi orang seperti itu? Yang lebih tahu kan Tuhan, ya kan? Yang lebih tahu adalah Tuhan. Orang itu memberi dengan tulus atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan melihat hati seseorang. Selama orang itu tulus, ikhlas, memang untuk mempermuliakan Tuhan dengan cara membantu sesama, it's okay, tidak masalah. Ya, kecuali memang dia mau pencitraan, ya urusan dia dengan Tuhan lagi. Kita siapa menghakimi? Ya. Nah, mari kita melakukan hal tersebut. Kebaikan hati kita diketahui semua orang. Orang melihat kita adalah pengikut Kristus. Orang melihat kita memiliki hati yang mulia, tersentuh untuk membantu orang. Dan lain dari itu kita bisa mengampuni orang yang bersalah. Memaafkan mereka yang telah menyakiti kita. Itu juga kebaikan hati yang harus dilihat orang. Bahkan orang bisa lihat Kristus di dalam hati kita. Itu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, gak masalah berbuat baik menggunakan kamera maupun tidak. Yang terpenting adalah motivasimu, dorongan hatimu, mengapa kamu lakukan itu? Ya, untuk tujuan muliakah atau untuk kepentingan pribadi? Biar Tuhan saja yang menilai dan menghakimi setiap perbuatan kita.
Nah, terkait dengan hal yang viral, kalian mengikuti nggak ini? Apa yang viral baru-baru ini? Cerita Baim Wong. Siapa yang nggak kenal Baim Wong kan? Baim Wong memarahi kakek katanya, kakek-kakek yang mengikuti dia untuk minta uang. Jadi ceritanya kakek ini mengikuti Baim Wong dari jauh, dekat, sampai berkilo-kilo diikutin terus minta uang. Kesaksiannya begitu, dipepetin katanya. Kalau versi Baim Wong, kakek itu mepetin terus, minta-minta uang terus. Kalau versi kakek katanya dia ingin menjual buku kepada Baim Wong karena kakek ini tahu Baim Wong ini orangnya baik, suka memberi. Ya, kenapa kakek ini tahu? Ya tadi pakai kamera ya. Kan Baim Wong kita kenal sebagai YouTuber, artis yang suka beri-beri ya. Tahu ya? Pernah lihat dia? Ya, suka memberi di medsos. Mantap nih ya kan. Direkam begitu. Ada satu momen dia tidak memberi pada saat diminta oleh seorang kakek. Ya. Lalu netizen Indonesia mencibir dia. Rame di medsos. Coba kalian lihat itu. Rame. Dari perkataan yang agak santun sampai yang kasar, sampai yang bilang iblis pun ada. Sampai dia bilang, "Baim Wong kamu iblis," begitu. Iblis satu ini gitu. Wow. Sampai ada juga artis Nikita Mirzani, tahu ya? Nyai menghasut orang, dia bilang kita buat hashtag untuk unsubscribe Baim Wong. Apa saja di unsubscribe? YouTube-nya, Facebook-nya, ada juga TikTok-nya, semua diarahkan untuk unsubscribe, diblokir, ditontonkan gitu. Maaf ya Baim Wong, blokir. Maaf ya Baim Wong, unsubscribe. Apa gunanya? Ya, satu sisi memang ada hal yang kurang tepat, ya, yaitu berkata yang tidak baik kepada orang tua dan mempertontonkan sesuatu yang tidak baik sebenarnya, ya, yaitu memberi uang kepada para Gojek. Coba kalian lihat itu, Gojek dikasih uang, mau tunjukkan kepada kakek ini bahwa ini yang benar, nggak usah minta, nggak usah ngemis gitu, ya. Sehingga kakek itu tersakiti dan ramai sekarang, ya, saling mencibir, saling menghina, saling menjatuhkan, merasa benar aja. Padahal yang mencibir itu, dengar baik-baik, yang menghina Baim Wong itu belum tentu melakukan hal yang sama, dalam arti melakukan kebaikan, ya kan? Kita harus pelajari dulu apa tujuan Baim Wong kayak gitu. Ya, ini kita bahas supaya kita paham gitu loh. Jangan cepat-cepat menghakimi orang. Baim Wong itu kan manusia biasa. Wajar dong dia nggak bisa terima gitu. Kita harus tahu dulu kenapa dia begitu. Ya, begitu saya cari tahu ternyata dia baru dari rumah sakit, istrinya mau melahirkan. Tentunya agak panik, agak khawatir. Tiba-tiba ada orang yang datang minta, sudah ditolak masih ngikutin sampai ke rumah, ya jengkel lah dia segitu. Ya dia manusia biasa, jadi kita harus ngerti juga. Tapi memang perbuatan yang bagi-bagi uang ke Gojek itu kita tidak setuju. Kalau tidak mau beri seseorang, ya udah nggak usah kayak gitu, oke? Bilang aja maaf kek, saya tidak bisa kasih, sudah masuk ke rumah itu, udah selesai. Jangan mempertontonkan yang tidak baik, menyakiti hati kakek dan keluarganya, ya kan? Orang jadi berpandangan ini orangnya punya kebaikan hati atau tidak sih? Kan dia sering membagi berkat kepada orang, tapi kali ini kok nggak nolong orang gitu. Orang lihat perbuatan yang satu ini tetapi melupakan perbuatan yang banyak sudah dilakukan untuk nolong orang. Kesimpulannya jangan cepat menghakimi orang. Biar Tuhan aja yang menghakimi. Anda belum tentu lebih baik dari Baim Wong. Oke? Jadi jangan ikut-ikutan menghina, mengejek, menghakimi, ya. Tapi memang ada hal yang tidak boleh dicontoh dari peristiwa ini, ya, yaitu berkata tidak sopan kepada orang tua dan juga termasuk mempertontonkan memberi uang kepada orang yang sebenarnya ada yang minta uang kepada kita. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, tapi harus bijak dan hanya Tuhan yang dipermuliakan.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth